Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tutorial ya, atau cara untuk mendaftarkan atau membuat nomor surat dari surat menyurat BOS Kemenak ini ya. Ini adalah aplikasi BOS Kemenak atau BOS bantuan tambahannya. Pertama itu silakan login ke alamat ini bos.kemenak.go.id ya, lalu tekan enter, maka tampilan utamanya akan seperti ini. Kemudian di sini ada keterangan untuk loginnya itu menggunakan akun emis ya, dan juga password emis. Silakan dimasukkan username emis dan password emis. Nah, jika terkendala login seperti ini, jika ada masalah ketika login di sini, itu biasanya akun BOS Kemenak ini itu sedang tahap maintenance ya, atau update atau sebagainya ya. Jadi nunggu bisa login ya. Terkadang memang sering gangguan ya. Setelah klik diisi username dan passwordnya, itu diklik submit ya. Saya contohkan salah satu. Jika terjadi error ketika login seperti ini tampilannya. Nah, ini kan ada pemberitahuan bahwa akun BOS ini sedang melakukan update. Maka di sini ada perubahan password dan username login itu menggunakan NISM. Nah, ini kan baru menggunakan NISM. Jika tidak bisa menggunakan password dan username emis, itu disuruh menggunakan NSM. Tapi jika juga nggak bisa, itu berarti masih gangguan, itu gunakan saja password yang bisa login. Langsung saja kita klik submit. Setelah diklik submit, maka kita akan diajukan ke menu dashboard ya. Di menu dashboard ini itu tampilannya itu ada nominal uang bosnya ada, terus alur pengerjaannya juga ada, terus ada juga juknis ya, ada juga juknis 2020 ya. Jadi patokan atau acuan kita dalam mengisi persyaratan ini atau dalam mengisi RKAM ini berdasarkan juknis 2020 ya. Di dalam juknis itu biasanya ada tentang internet, fasilitas komputer, fasilitas TIK pembelajaran ya, terus fasilitas COVID ya. Nah, kita harus terfokus kepada juknis 2020 itu supaya pencairannya itu sudah ada, sudah bisa dicairkan. Selanjutnya untuk melakukan pencairan itu memerlukan persyaratan. Persyaratannya itu ada di menu ini, persyaratan pencairan dana ya. Kita langsung saja ke persyaratan pencairan dana. Sebelum menuju ke persyaratan pencairan dana ini, ada yang perlu kita isi, yaitu bagian perjanjian kerjasama. Nah, dalam ini perjanjian kerjasama ini yaitu tampilannya seperti ini, pembuatan PKS. Nah, ini adalah surat perjanjian kerjasama sekolah. Nah, ini ya PKS ini. Di sini ada nomor statistiknya sudah ada. Ini saya hilangkan nomornya ya. Nama madrasahnya di sini sudah ada, nomor rekeningnya sudah ada di sini. Jadi otomatis nomor rekeningnya ya. Tidak perlu memasukkan lagi nomor rekening karena nomor rekeningnya ini sudah diberikan oleh pihak Kemenak ya. Jadi nomor rekening baru ini ya, dari mereka nomor rekeningnya ini. Kemudian nama rekeningnya juga dari mereka. Nah, yang perlu kita isi yaitu kepala sekolah dan juga nomor surat. Nah, hanya dua ini yang perlu kita isi. Terus
tanggal surat ini biarkan saja tanggal 12 bulan 1 ini. Nah, pertama kita isi kepala madrasahnya di sini ya. Nah, di kolom ini kita isikan kepala madrasahnya, kemudian nomor suratnya kita isi di sini. Nomor surat ini itu nomor surat keluar masing-masing madrasah ya. Jadi setelah kalian isi di sini nomor surat, kepala madrasahnya juga sudah diisi, maka selanjutnya tinggal diunduh perjanjian kerjasama. Nah, di sini hasil unduh perjanjian kerjasama ini ya. Mengunduhnya ini atau mendownloadnya ini akan bisa setelah diisi nama kepala sekolah dan nomor suratnya. Jika tidak diisi kepala sekolah dan nomor suratnya, tidak akan bisa diunduh. Oke. Kemudian langkah selanjutnya barulah kita lanjut ke persyaratan yang selanjutnya. Nah, persyaratan yang selanjutnya itu tampilan seperti ini. Lengkapi persyaratan BOS 2020. Nah, yang pertama melengkapi persyaratan ini tahap 1, ini tahap 2 ini. Setelah kita lengkapin tahap 1 ini, kita lanjut ke tahap kedua. Kemudian setelah ini lanjut ke proses pencairan. Kemudian lanjut ke menunggu laporan SPJ ya. Kemudian selesai, oke. Nah, untuk tahap 1 itu ada beberapa surat yang perlu kita lengkapin, yang perlu kita download, terus kita isi ya. Nah, yang pertama yaitu surat permohonan pencairan dana. Oke, langsung saja kita klik unduh template di sini. Setelah kita klik unduh, lanjut ke nomor 2 ini. 2 ini scan fotokopi KTP. Nah, fotokopi KTP kepala madrasah dan bendahara ya. Scan fotokopi, scan aslinya ya. Nah, sudah kita siapkan. Lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini tentang surat tugas dari kepala madrasah. Kita unduh langsung di sini. Kemudian yang keempat tentang surat keputusan pengangkatan kepala madrasah juga kita unduh ya. Lanjut yang kelima. Nah, di sini yang kelima. Nah, surat keputusan pengangkatan kepala madrasah ini dari pejabat berwenang ya. Itu formatnya itu bisa buat sendiri ya, atau lihat di contoh juknis atau surat edaran dari pos tambahan ini ada juga. Nah, kemudian di sini lanjut nomor 5, surat keterangan madrasah masih beroperasi. Nah, surat ini kita download di sini, tapi yang menandatangani itu pihak Kankemenang atau Kanwil ya, dan juga kepala madrasah. Jadi ada 2 yang menandatanganinya. Nanti kita bahasnya. Kemudian ada piagam atau SK izin operasional atau pendiri madrasah. Nah, ini biasanya disingkat IJUP ya, izin operasional sekolah. Itu biasanya masing-masing sekolah itu sudah ada semuanya. Dijadikan file ya, dijadikan file PDF, nanti akan kita unggah di sini. Oke, kita lanjut ke nomor 7, surat pernyataan tanggung jawab belanja dari kepala madrasah. Nah, surat ini tinggal kita unduh saja di sini, terus kita lengkapi nomor surat dan nominal jumlah uangnya ya. Kemudian di sini juga ada nomor 8, surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani di atas materai oleh kepala madrasah. Nah, di sini juga kita bisa download ya, atau kita buat sendiri. Ini surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani di atas materai. Oh iya ya, ini nomor 8 ini surat perjanjian kerjasama ini yaitu yang kita lakukan tadi, yang kita lakukan di atas tadi di sini ya. Nah, ini surat perjanjian kerjasamanya, jadi tinggal dilengkapin. Ini nomor 8 ini ya, surat perjanjian kerjasama ini ya, tinggal kita lengkapin. Oke, ini nomor 8, surat perjanjiannya ada di sini. Nggak perlu kita buat lagi, tinggal kita lengkapi nomor suratnya.
Kemudian lanjut, ini nomor 8 ini sudah tadi surat perjanjian yang kita jelaskan di atas tadi. Kemudian nomor 9 yaitu mengenai rencana penggunaan dana atau rencana kerja dan anggaran madrasah. Nah, ini RKAM ya. RKAM-nya ini itu ada ya, ada di surat edaran, itu ada contohnya ya. RKAM ini ada di surat edaran. Oke, RKAM-nya ini nomor 9 ini tentang RKAM ini sudah ada di contoh formatnya, itu sudah ada di surat edaran BOS ya, surat edaran BOS tambahan ini. Kemudian nomor 10 ini tinggal di download saja, kemudian tinggal lengkapin surat nomor suratnya. Oke, untuk yang tidak bisa di download ini di sini tidak bisa di download. Kalau nomor 8 kan ada di atas tadi surat kerjasama. Nomor 9 ini tidak bisa di download, itu ada di surat edarannya. Ini juga nomor 4 ini juga ada di surat edaran. Oke, surat edarannya itu saya dapatkan dari pihak Kemenak, yaitu waktu rapat koordinasi di pihak Kemenak ya itu. Nah, surat edarannya itu ya tentang ini ya, surat penyaluran dana BOS ini ya. Nah, sini surat edaran maksudnya. Oke, hasil yang telah kita download tadi itu berupa bukti penerimaan ini, surat keterangan madrasah ini, perjanjian kerjasama yang tadi yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian ada surat permohonan pencairan dana BOS tadi, surat pernyataan tanggung jawab tadi, surat tugas tadi ya. Nah, untuk RKAM tadi, surat tentang format RKAM itu ada surat sini, kita klik saja ya. Jika kalian belum mempunyai surat edaran atau penyaluran dana BOS ini, bisa minta dari pihak Kemenak ya. Nah, ini surat ini dari pihak Kemenak ya, itu biasanya dikirim melalui WhatsApp atau sejenisnya ya. Nah, nomor surat ini nanti kita perlukan juga ya, nomor surat ini juga kita perlukan. Kemudian di halaman terakhir itu sudah ada contoh tentang RKAM. Nah, di sini contoh RKAM-nya, formatnya di sini, nomor urut, nomor kode. Nah, rencana kegiatan dan penganggaran. Nah, di sini. Untuk contoh surat yang lainnya itu juga ada di atas sini. Nah, di sini juga sudah ada, di sini laporan pertanggungjawaban bantuan operasional sudah ada di sini ya. Di sini banyak contoh-contoh suratnya, bisa kalian lihat ini di surat edaran ini. Nah, yang ini ada juga di menu yang kita download tadi. Nah, ini juga ada yang menu kita download tadi ya. Oke, kita langsung saja cara mengisi nomor surat ya. Cara mengisi nomor surat pertama itu, ingat kita ada surat edaran ini, surat edaran ini kita ingat, ini kita gunakan nanti satu ya, surat edaran. Kemudian ada nomor, ini kan nomor surat edaran tadi. Ini yang kedua ada nomor surat perjanjian. Nah, nomor surat perjanjian itu ini. Nah, ini nomor surat. Nah, ini nomor surat perjanjian ini otomatis terisi oleh aplikasi BOS tadi ya. Ini yang sudah kita isi di nomor surat kita ini ya. Nomor surat kita ini yang sudah kita isi di aplikasi, bukan, nah, yang sudah kita isi di aplikasi BOS ini ya. Nah, ini nomor surat kita tadi yang sudah kita isi di sini. Dia setelah kita download maka akan pindah di sini, dan juga bersamaan dengan nomor. Nah, ini nomor pihak Kemenak, ini nomor pihak sekolah. Jadi ini nomor kerjasamanya itu ada dua nomor. Oke. Nah, jadi nomor Kemenak itu ada dua ya, ingat nomor Kemenak itu ada dua, satu nomor surat kerjasama dan dua nomor surat ini ya, surat edaran ini. Nah, ingat sisanya itu adalah nomor madrasah semua. Nah, ingatnya ada dua ya, sisanya itu nomor madrasah semua. Oke, kita buka satu persatu hasil surat yang kita download dari aplikasi tadi. Yang
Nah, di sini yang pertama surat penerimaan, surat ini, surat ini, surat ini. Nah, saya sudah buka di sini. Saya contohkan dari dari surat permohonan ya. Nah, dari surat permohonan ini kopnya itu kop kita, kop sekolah madrasah kita. Kemudian nomor suratnya itu nomor surat madrasah kita. Ingat ya. Di sini nomor surat madrasah kita. Diingat di sini nomor urut di depan sekali ini nomor urut ya. Karena di sini ada banyak macam surat, ada sekitar 5 surat. Jadi ingat nomor urutnya itu berbeda berarti ya. Nomor urutnya itu berbeda. Misalnya di sini 35, 39 berarti nomor urut selanjutnya dari surat madrasah kita 35, 40 gitu ya. Surat yang kedua, surat yang ketiga dan seterusnya. Oke. Nah, setelah kita mengisi nomor surat ini, jangan lupa kita mengisi tanggal ya. Tanggalnya itu sesuaikan saja di bulan Desember ya. Kemudian kita lanjut ke, nah di sini berdasarkan surat perjanjian kerjasama PKS. Nah, ini nomor surat perjanjian tadi. Ini saya biru-birukan, ini yang perlu kita isi ya. Selain dari itu tinggal sesuaikan saja ya. Nah, ini nomor surat perjanjian ini kita dapat dari surat ini tadi. Nah, dari surat kerjasama tadi ini ya. Tinggal kita copy pastekan saja ya, copy terus kita pastekan di surat perjanjian ini, di surat permohonan ini ya. Ingat ini berdasarkan, jangan lupa ya, berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor. Nah, nomornya kita kopikan di sini. Oke, selanjutnya kita masukkan nominalnya di sini ya. Nominal uang yang ada di akun bos ini ya. Nah, yang ada di akun bos ini ya, setelah kita login itu di dashboardnya itu ada nominal uangnya. Sesuaikan nominal uangnya sesuai akun bos di sini ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, sesuai. Oke, selanjutnya kita setelah membuat nominalnya, kemudian kita masukkan nominal hurufnya. Misalnya di sini ada 100 juta rupiah, berarti di sini hurufnya 100 juta ribu rupiah gitu ya. Nah, di sini. Kemudian di bawahnya ini tanda tangan nama kepala madrasah ya, seperti biasa gitu ya. Oke, kita selesai surat pertama. Ingat ini nomornya, nomor surat kerjasama yang ada di sini. Oke. Kemudian kita lanjut ke surat kedua, yaitu surat pernyataan. Surat pernyataan ini juga kopnya itu kop madrasah kita masing-masing ya, sesuaikan madrasah kita. Kemudian di sini namanya, nama kepala madrasah kita, jabatan kepala madrasah, nama sekolah, alamat. Nah, di sini kalian perlu perhatikan dengan teliti ya. Di sini ada berdasarkan keputusan pejabat pembuat komitmen Direktorat KSKK Madrasah. Nomornya. Nah, siapa pejabatnya ini? Pejabat ini adalah pihak kemenang. Berarti nomor pihak kemenang ya. Nah, berdasarkan surat keputusan ini berarti ini bisa dijadikan nomor surat edaran tadi ya. Bisa nomor surat edaran, bisa juga nomor surat dari pihak kemenang yang berlaku ya. Nomornya ini tentunya minta saja kepada pihak kemenang, tapi untuk biasanya itu keputusan ini bisa digunakan nomor surat edaran ini. Nah, nomor surat edaran inilah yang kita masukkan di tempat tadi di sini ya. Nah, kita masukkan di sini ya. Jika kemenang masing-masing daerah itu beda nomornya ya, nggak apa-apa ya, disesuaikan saja ya nomor kemenang. Kemudian lanjut dan perjanjian kerjasama. Nah, selanjutnya ini surat perjanjian kerjasama tadi ya. Surat perjanjian kerjasama kemenang tadi.
Ini surat perjanjian Kemenak ya, ini surat perjanjian madrasah kita. Oke, ada dua, kita lihat tadi surat perjanjiannya. Nah, ini kan surat perjanjiannya ada dua, ini surat perjanjian dari Kemenak, ini surat perjanjian dari madrasah kita. Jadi dua-duanya ini kita tuliskan di sini ya. Nah, kita tuliskan di sini kan nomor sekian dan nomor madrasah kita. Ingat, ini lebih dulu perjanjian Kemenak atau lebih dulu kepala madrasah, karena ini ada yang terbalik ya. Ada yang kepala madrasah terlebih dahulu, nomor surat kepala madrasah, ada juga nomor Kemenak terlebih dahulu. Nanti ada suratnya yang terbalik ya. Tapi kalau di sini nomor surat Kemenak dahulu dan nomor kepala madrasah dahulu. Oke, nah kita masukkan di sini nomor surat kerjasamanya, yang kedua-dua nomor surat kerjasama tadi. Ini kan ada dua nomor surat kerjasamanya, ini kita masukkan di sini. Ingat, pertama nomor kerjasama Kemenak, kedua nomor kerjasama sekolah kita atau madrasah kita. Oke, seperti biasa lanjut ke isikan nominalnya, nominal uang yang ada di aplikasi Danamus tadi, kemudian bilangannya itu huruf ya, seperti biasa, seperti sebelumnya tadi. Kemudian di sini lanjut tuliskan juga besaran nominalnya, bantuan yang kita terima sama seperti di atas ini. Di sini juga jumlah total dana yang diterima, masukkan juga di sini. Jumlah total dana yang dipergunakan, masukkan juga di sini ya. Misalnya ini kita mendapatkan dana 100 juta. Yang akan kita gunakan yaitu misalnya diusahakan saja ya 100 juta. Nah, oke. Diusahakan saja semua nominalnya ini kita gunakan semuanya ya. Dari misalnya 100 juta tadi, kita gunakan juga 100 juta. Sebisa mungkin digunakan 100 juta, karena kalau kita gunakan 90 juta atau kurang dari dana sebenarnya, itu sisa dananya itu nggak bisa kita ambil ya, karena sesuai dana yang kita gunakan saja yang bisa diambil gitu itu. Oke, lanjut ke poin C. Nah, total sisa dananya. Nah, jadi kalau misal kita gunakan dananya semuanya, itu tulis saja 0 ya, atau kosongkan saja. Oke, selanjutnya jangan lupa di sini isi persentase penggunaannya. Berhubung saya menggunakannya 100%, isi saja 100% ya. Jika kalian menggunakannya cuma 90%, tulis saja 90%, tapi lebih baik 100%. Di sini 100%, di sini 100% gitu. Oke, lanjut ke bawahnya itu kita isi seperti biasa. Ini kepala madrasah kita, tanggal ya. Nah, oke, selesai. Nomor surat ini selesai. Lanjut ke surat berikutnya, yaitu surat tugas ya, surat tugas yang kita download tadi. Seperti biasa di sini kop suratnya itu madrasah kita. Kemudian nomor surat dari madrasah kita yang baru ya, tinggal kita ganti ini ya, nomor urutnya berapa. Yang tadi misalnya sebelumnya tadi misalnya 3539, nah sekarang 3540 ini ya, nomor urutnya ya, nomor urut suratnya. Belakangnya saja mengikuti ya, nggak usah dirubah, yang dirubah ininya saja. Oke, lanjut ke bawahnya. Nah, sini kita perlu perhatikan di sini apakah madrasah dahulu, apakah Kemenak dahulu nomornya. Jangan sampai terbalik ya, sesuai permintaan di sini. Ini lihat kata-katanya perjanjian kerjasama antara kepala madrasah. Nah, berarti ini nomor surat kerjasama kepala madrasah dahulu ya. Nah, di sini nomor surat kepala madrasahnya, kemudian barulah nomor surat kerjasama dari Kemenak ya. Nah, Direktorat KSKK ini maksudnya pihak Kemenak, berarti nomor Kemenaknya di sini ya. Nah, nomor suratnya ini ada di nomor surat kerjasamanya ini. Tadi kita isikan terlebih dahulu.
nomor bawah ini, nomor madrasah ini, baru nomor kemenang ini. Jadi dibalik ya, khusus surat ini, khusus surat tugas ini dia dibalik. Nomor surat sekolah kita dulu, baru nomor surat dari kemenang ya. Dapat nomor surat ini ada di sini ya. Nah, dari nomor sini ya, harus sesuai nomor ini. Kalau nomor ini itu nomor baru lagi ya, nomor surat tugas yang baru lagi, yang beda lagi. Oke, kita lanjut ke bawahnya. Di sini silakan. Nah, khusus nomor 2 ini. Nah, ini nomor surat edaran ini, biarkan ya, nggak usah dihapus ini, biarkan saja nomor ini. Kemudian di sini tulis nama kepala madrasah, tulis bendahara, nik ya, nik sesuai KTP ya. Kemudian di sini tanggal dan di sini juga kepala madrasah. Oke, selesai. Lanjut ke soal berikutnya, ke bukti penerimaan. Nah, ini surat bukti penerimaan, ini surat yang perlu kita upload ya. Surat bukti penerimaan ini, kop suratnya itu surat madrasah kita, kopnya ya. Kemudian nomor suratnya itu lanjutan dari nomor sebelumnya ya. Ingat, ini nomor surat ini lanjutan dari nomor surat sebelumnya. Tadi kan 3540, sekarang 3541 ya. Nah, di sini kita lihat. Ini 3540. Berarti sini 3541. Ini sesuai nomor urut dari surat keluar madrasah masing-masing ya. Kalau di belakangnya mengikuti saja, oke. Jadi ada beberapa surat ini nomor urutnya ini berganti ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini tulis jumlah uang. Jumlah uang seperti biasa, jumlah uang yang ada di akun bos tadi. Kemudian di sini terbilangnya berapa hurufnya, misalnya 100 juta rupiah, begitu terbilangnya. Oke, selanjutnya kita isi. Nah, di sini surat kerjasama tadi, yang 2 nomor surat tadi, kita baca di sini. Di sini apakah kemenang dahulu, apakah madrasah dahulu, kita biar tahu nomor suratnya. Kita baca sini, pembuat komitmen Direktorat KSK Kemadrasahan, berarti pihak kemenang terlebih dahulu, dan kepala madrasah baru madrasah ya. Berarti nomor suratnya itu di sini nomor surat kerjasama kemenang, dan di sini nomor surat kerjasama madrasah kita. Nah, ngambilnya ini dari sini. Yang dari sini tadi kita dahulukan nomor kemenang ini, baru dulu tuliskan nomor madrasah ini, oke. Nah, selanjutnya di bawah ini seperti biasa nomor, tanggal, dan kepala madrasah. Nah, di sini jangan lupa ini pihak kemenangnya ditanda tangan, di sini dikasih materai cap ya, dibawakan ke pihak kemenang, oke. Selanjutnya yang terakhir itu ada surat kemenang. Nah, ini surat kemenang ini tentang surat izin operasional, tentang surat beroperasi. Jadi beda ya. Kalau surat izin operasional tadi itu piagamnya atau surat yang ada sebelumnya. Sekarang ini surat yang terbaru. Surat terbaru bahwa menandakan madrasah kita itu masih berlaku, masih beroperasi, itu ya. Beda. Jadi jika kalian tahu kop kemenang, kalian tinggal buat di sini nomor suratnya. Jika kalian sudah tahu, buatkan di sini. Jika tidak tahu, ya minta buatkan saja dari pihak kemenangnya ya. Ini di sini pihak kemenang kabupaten atau kota ya. Oke. Jika selesai semua membuat surat-surat ini, nomornya kita sudah semua sudah ditandatangani, sudah lengkap, sudah fix, baru kita upload ya. Baru kita upload di aplikasi ini. Nah, baru kita upload di aplikasi Bos Kemenang ini, oke. Uploadnya di sini di bagian persyaratan pencarian dana. Ini tahap 1 ini ya, lengkapi persyaratan tahap 1-nya. Nah, nomor surat permohonan tadi kita upload di sini, kita unggah.
maka dia setelah diunggah akan tampil di sini. Kemudian scan KTP, itu foto ya, di scan atau dipoto kita unggah di sini. Surat tugas kepala madrasahnya kita unggah di sini ya, dalam bentuk PDF juga nggak apa-apa ya, kalau bisa dalam bentuk foto juga nggak apa-apa, sesuai permintaan di sini, sesuai yang bisa kita unggah. Kemudian yang ketiga, surat tugasnya kita unggah juga di sini. Surat keputusan yang tadi juga kita unggah di sini. Nah, surat keputusan kepala ini kita minta dari pihak berwenang atau pihak yayasan atau pihak kemenang ya, yang berwenang mengangkat kepala madrasah dan menara. Kemudian ada surat, jika nggak tahu contoh surat ini, ada di surat edaran ini. Nah, ada di surat edaran ini banyak contohnya ya. Nah, di sini banyak contoh-contoh suratnya. Nah, kalian lihat saja di halaman terakhirnya. Oke, lanjut ke surat keterangan madrasah masih beroperasi. Itu nah ini tadi maksud saya, ini surat dari Kanwil tadi, dari Kanwil atau dari Kemenak ya, dari Kanwil atau Kemenak di sini. Nah ini surat ini ya, ini surat yang izin operasional tadi, surat bahwa sedang beroperasi, masih berlaku istilahnya ya, masih berjalan sekolahnya. Ingat, surat ini berbeda dengan surat ini, surat izin, surat operasional ini berbeda dengan piagam ini ya. Ini piagam atau SK-nya, piagam atau SK izin operasionalnya ya. Kalau yang ini surat beroperasi yang terbaru ya, yang sekarang minta di Kemenak biasanya dibuatkan. Kali ini biasanya sudah lama, sudah beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu sudah ada surat ini. Oke, selanjutnya 7, surat pernyataan tanggung jawabnya yang sudah kita buat tadi ya, kita unggah. Kemudian ada surat perjanjian kerjasama. Nah ini yang nomor 8 ini surat yang kita buat di sini tadi. Nah ini nomor 8 ini surat perjanjian ini kita unggahkan di sini. Nomor 8 ini surat perjanjian kerjasama kita unggah di sini. Kemudian nomor 9 rencana penggunaan, RKAM. RKAM-nya tadi kita lihat di surat edaran tadi kan, contohnya ada di bawah sekali. Nah RKAM ini setelah kita isi RKAM ini sesuaikan juknis ya, sesuaikan juknis BOS 2020 ya, karena kalau tidak sesuai juknis BOS 2020 itu biasanya pencairan itu akan tertunda biasanya ya. Jadi juknis BOS itu bisa kalian download di internet, bisa juga kalian download di sini ya. Di sini nanti setelah login itu ada juknis bosnya ya, juknis bosnya. Atau cari aja di internet juknis bos 2020, harus sesuai itu ya. Bayangan saja juknis bos itu hanya ada berapa poin, yaitu 4 poin biasanya. Itu tentang internet, tentang fasilitas komputer, fasilitas TIK misalnya Infocus, TV Smart TV, handphone, dan perlengkapan COVID 2019 nya. Hanya seputar seperti itu aja ya juknis BOS 2020 nya. Jika belanja di luar itu, misalnya belanja ATK, belanja kursi bangku, nah itu tidak bisa biasanya ya. Nah oke, satu lagi itu bisa untuk honorer guru, itu ada di juknis 2020 juga sudah ada. Jadi tadi ada 5 poin seperti itu. Untuk lebih jelasnya silakan kalian download juknis BOS 2020 atau bisa hubungi kami
melalui WhatsApp kami 0812 7172 1941. Jika terkendala download di internet ya, bisa kami kirim ya. Oke, setelah kalian isi rekam ini, itu kalian upload ya, kalian upload di sini. Nah, di nomor 10 ini, di nomor 9 ini kalian upload di nomor 9 ini. Nah, setelah upload nomor 9 lanjut ke nomor 10. Nah, ini nomor 10 ini, kwitansi atau bukti penerimaan ini dalam bentuk surat ya. Di sini sudah ada contoh yang telah kita isi tadi, unduh template berkas. Nah, ini nomor 10 ini ada surat di sini yang telah kita buat tadi. Kita lihat. Nah, ini nomor 10 dalam bentuk ini ya, kwitansi atau bukti penerimaan. Setelah kita isi ini tadi, kita uploadkan di sini. Nah, jadi ada 10 poin yang perlu kita uploadkan di sini ya. Boleh dalam bentuk PDF atau dalam bentuk foto. Kalau lembaran halamannya banyak, itu jadikan PDF saja ya, kemudian unggah di sini. Oke, sampai di sini mohon diklik subscribe. Jika ada bantuan hubungi saja kami 0812 7172 1941 di WhatsApp ya, di WhatsApp, di chattingan saja. Oke, sampai di sini. Jika selesai semua, kita lanjut ke proses verifikasi ya. Setelah diverifikasi, ini otomatis kemudian kan kita bisa pencairan. Nah, pencairan ini kita langsung ke bank ya. Biasanya kan nomor rekeningnya tadi sudah ada ya, nomor rekening baru. Biasanya langsung ke bank, itu langsung bisa pencairan. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.